Tetapi Ratu Mary tidak akan pernah melupakan apa yang dikatakan suaminya sebelum dia meninggal, bahwa putra mereka akan menghancurkan dirinya sendiri dalam waktu 1 tahun. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Di video kali ini gue akan membawakan satu kisah menyedihkan sekaligus sangat amat terharu. Gue kira seorang raja yang rela turun tahta menjadi rakyat biasa hanya untuk mempertahankan cinta sejatinya hanya ada pada cerita-cerita fiksi. Tapi ternyata cinta sejati raja yang rela turun tahta demi cinta sejatinya benar-benar ada di dunia nyata. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Tolong untuk bantu kembangkan channel ini minimal menginjak di angka 10.000 dulu ya guys ya. Kisah raja atau ratu yang rela meninggalkan kemegahan singgasana demi cinta seolah-olah hanya ada di dalam dongeng. Namun nyatanya hal itu benar-benar terjadi dan ada. Salah satu contohnya adalah Raja Inggris yang bernama Edward VIII yang jatuh hati pada seorang wanita Amerika yang telah 2 kali menikah. Hubungan mereka berdua menuai kontroversi dan sangat amat ditentang keras oleh keluarga kerajaan. Pada akhirnya Raja Edward memilih mengorbankan tahtanya demi sebuah cinta. Pertengkaran antara Raja Inggris dengan putra-putra sulung mereka yang kelak akan meneruskan tahta kerajaan selalu saja terjadi selama berabad-abad. Ada saja pertengkaran antara ayah dan anak di dalam kerajaan yang tidak akur. Ayahnya mengharapkan anaknya menjadi penerus tahta yang terbaik, sementara anaknya membangkang mengikuti apa yang disukainya dan tidak mau mendengarkan orang tuanya. Raja George V adalah raja dari keluarga Windsor yang memegang tampuk tertinggi kerajaan Inggris pada tahun 1910 sampai dengan tahun 1936. Raja George memiliki putra sulung yang bernama Raja Edward VIII yang katanya akan menggantikannya setelah dia pensiun menjadi seorang raja. Tetapi sang pangeran tampan ini sepertinya tidak tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan kemegahan dan tugas-tugas yang ribet dari kerajaan. Jauh di dalam hatinya, dia hanya ingin menjadi rakyat biasa. Hal inilah yang membuat Edward selalu berselisih paham dengan kedua orang tuanya, Raja George V dan Ratu Mary. Raja Edward VIII selalu saja membuat ulah selama Perang Dunia I. Dia bersikeras untuk pergi ke Prancis dan berada di garis depan pertempuran. Dia seharusnya berada di parit perlindungan karena pihak musuh sedang ganas menembaki prajurit Inggris. Tetapi Raja Edward selalu menempatkan dirinya di barisan terdepan pertempuran. Sementara Raja George V dan Ratu Mary sangat amat ketakutan setengah mati. Mereka sangat khawatir dengan anaknya kalau dia berada di garis depan pertempuran. Tetapi Edward justru menikmati momen-momen yang sangat mendebarkan itu. Di sana dia akrab bergaul dengan para prajurit biasa, seakan-akan kedudukan mereka ini sama. Bila raja tahu hal itu, dia pasti sangat murka, dia sangat marah. Raja George selalu mengingatkan putranya soal derajatnya dan siapa dirinya. Tetapi seperti yang sudah kita duga, Edward tidak pernah mendengarkan ocehan orang tuanya. Raja Edward pertama kali bertemu dengan wanita itu pada tahun 1934. Wanita yang membuat Raja Edward sangat jatuh cinta adalah Wallis Simpson. Awalnya Edward dan Wallis seperti tidak mungkin akan terlibat percintaan. Saat itu Edward sudah punya kekasih yang bernama Thelma Lady Furness. Sementara Wallis sudah punya suami, bahkan dia memiliki 2 suami sekaligus. Meskipun seperti itu, tetapi siapa yang tahu isi hati orang lain? Diam-diam Edward jatuh cinta pada Wallis yang menurutnya lebih keibuan dibandingkan semua wanita-wanita yang pernah dekat dengannya. Tetapi masalahnya adalah Wallis sama sekali bukan tipe wanita yang diharapkan kedua orang tua Edward. Raja Edward langsung terlibat percintaan yang serius dengan Wallis Simpson. Sementara wanita itu sudah akan bercerai lagi dengan suami keduanya. Bagaimana mungkin calon raja mereka akan menikahi wanita yang sangat jauh dengan standar kerajaan? Apalagi saat itu perceraian dianggap tidak bermoral. Tetapi bagaimana lagi, cinta Edward sudah terlanjur dalam kepada Wallis. Pangeran ingin menikahi pujaan hatinya dan menjadikan ratu di istana.
istananya. Raja George dan Ratu Mary sangat putus asa menghadapi putra mereka. Putra mereka sangat amat keras kepala. Edward dilarang membawa Wali Simpson ke istana. Edward kemudian mengatakan, "Ayah, bisakah kamu tidak angkuh, tidak terlalu sombong? Aku berhak memilih siapapun yang akan menjadi pasangan hidupku." Karena ucapan Edward itulah ayahnya menganggap bahwa anaknya kurang ajar. Sementara itu, Ratu Mary, ibu dari Edward, menilai bahwa Wallis tidak lebih dari wanita yang suka mempermainkan pria. Dia dicap sebagai pemburu harta dan sengaja menggoda Edward demi mendapatkan jabatan di kerajaan. Hubungan Edward dan orang tuanya semakin memanas. Para prajurit rahasia Inggris langsung ditugaskan untuk memata-matai pasangan kontroversial ini kemanapun mereka pergi. Raja George V kemudian wafat pada tanggal 20 Januari 1936. Edward, Ratu Mary, dan anggota keluarga kerajaan berada di sisi ranjang kematian Raja George. Ratu Mary memberi hormat pada putranya sebagai tanda pengakuan karena putranya yang akan sah diangkat sebagai raja baru. Tetapi Ratu Mary tidak akan pernah melupakan apa yang dikatakan suaminya sebelum dia meninggal, bahwa putra mereka akan menghancurkan dirinya sendiri dalam waktu 1 tahun. Setelah ayahnya meninggal dunia, Edward dengan leluasa menunjukkan hubungannya secara terang-terangan, bahkan dengan cara yang sangat amat memalukan. Pada bulan Mei tahun 1936, hanya beberapa bulan setelah kematian ayahnya, dia menyewa kapal pesiar Nahlin untuk sebuah perjalanan sepanjang bagian timur laut Mediterania. Edward dan Wallis berlayar bersama teman-teman mereka yang sama sekali tidak sepadan dengan Raja Edward VIII. Semua penumpang yang berada di kapal pesiar itu, termasuk Raja Edward VIII dan Wali Simpson, mengadakan pesta gila-gilaan. Mereka singgah di berbagai pelabuhan, seringkali dalam keadaan mabuk dan nyaris tidak berbusana. Raja Edward dan Wallis juga seperti tidak peduli akan banyak mata yang akan tertuju padanya ketika mereka berpelukan dan berciuman dengan liar. Apa yang mereka lakukan di kapal pesiar itu langsung menjadi skandal yang memalukan. Sejumlah surat kabar asing memberitakan skandal ini selama berminggu-minggu. Sungguh berita yang sangat menjijikan yang mencoreng keluarga kerajaan Inggris. Tapi Raja Edward sama sekali tidak memperdulikan semua itu. Pengumuman Edward yang diangkat sebagai raja akan dilakukan pada tanggal 12 Mei 1937. Sementara Wallis sudah resmi bercerai dengan suaminya pada bulan April 1937. Waktu yang cukup bagi keduanya untuk menikah dan dimahkotai sebagai raja dan ratu Inggris. Tetapi proses menuju pernikahan itu tidak akan berjalan mulus. Perdana Menteri Inggris pada saat itu yang bernama Stanley Baldwin diminta untuk mendesak raja agar segera meninggalkan Wali Simpson. Sudah melakukan berbagai upaya agar Edward mau pergi dari wanita itu. Tetapi sang raja Edward VIII sama sekali tidak peduli dan tidak mendengarkannya. Suasana kerajaan semakin memanas. Orang-orang terdekat kerajaan mulai menjauhi Raja Edward dan sengaja tidak bergabung dalam acara-acara kerajaan. Wali Simpson yang tahu posisinya memohon agar Edward meninggalkannya saja daripada dia harus melepaskan tahtanya sebagai seorang raja. Berada di dalam pilihan yang sangat amat sulit, apakah dia harus mempertahankan tahtanya atau pergi bersama kekasihnya Wali Simpson. Edward membuat keputusan yang menghebohkan London pada saat itu. Dia melepaskan tahtanya sebagai seorang raja. Kemudian pada tanggal 10 Desember 1936, Raja Edward VIII menjadi Raja Inggris pertama yang turun tahta atas kemauannya sendiri. Putusan Raja Edward seperti membuat kiamat bagi kerajaan, tetapi juga membawa kesedihan. Pewaris tahta selanjutnya tentu saja adalah adik Edward yang bernama George VI. Tetapi George tidak pernah dipersiapkan untuk menjadi seorang raja. Dia gagap sekali tampil di hadapan publik dan memiliki riwayat kesehatan yang sangat buruk. Sebenarnya dia lebih suka hidup tenang bersama istrinya Ratu Elizabeth dan kedua putrinya Elizabeth dan Margaret. Raja George VI bersama istri dan kedua putrinya yang bernama Elizabeth, dialah yang akan menjadi Ratu Elizabeth II
kedua. Raja Edward yang sudah turun tahta itu menyeberangi selatan Inggris di malam saat dia sudah turun tahta. Dia menjalani kehidupan pengasingan dalam waktu yang cukup lama. Kemudian pada tanggal 3 Juni 1937, Edward dan Wallis Simpson akhirnya menikah di sebuah kastil di Prancis. Tidak ada seorang pun anggota keluarga kerajaan yang mau datang. Pasangan ini kemudian mendapatkan gelar baru, Duke dan Duchess of Windsor, tetapi Raja George tidak sudi memberikan sebutan Royal Highness atau yang mulia bagi Wallis Simpson. Setelah turun tahta, kehidupan pasangan yang dikenal glamor ini selalu berpergian ke luar negeri. Meskipun mereka dikucilkan anggota kerajaan, keduanya nyaris terlihat di dalam setiap acara sosial kalangan elit. Foto-foto mereka yang sedang berada di beberapa klub malam dan hotel-hotel mewah terpajang di surat-surat kabar. Tetapi semuanya berakhir pada bulan Mei 1972 ketika Edward meninggal dunia. Setelah sang Raja Edward wafat, barulah orang-orang yang dulu pernah menuduh Wallis Simpson hanya wanita yang mencari harta. Mereka menyadari sejatinya wanita itu sungguh-sungguh mencintai Edward sepenuh hati. Setelah kematian Edward, Wallis Simpson menolak untuk mengakui bahwa pria itu benar-benar sudah meninggal. Wallis Simpson juga mengatakan betapa Edward sudah banyak berkorban untuk dirinya. Dia sering duduk melamun sendirian di kamar Edward, di mana kamar itu tetap dijaga seperti saat Edward masih hidup. Kondisi kesehatan Wallis sangat amat turun pada saat itu. Dia akhirnya menderita kelumpuhan dan cacat di akhir masa kehidupannya karena kesedihan yang begitu mendalam. Wanita tua itu menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dengan berbaring di tempat tidur, memandangi foto-foto mereka berdua. Kemudian Wallis Simpson dimakamkan di sebelah makam Raja Edward yang berada di Windsor. Ratu Elizabeth II dan keluarganya menghadiri pemakaman mereka. Edward yang selalu menginginkan agar Wallis Simpson dapat diterima dalam keluarga kerajaan akhirnya terwujud, walaupun itu setelah kematiannya. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.